Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai perkembangan fisik pada masa dewasa awal, madya, dan manula. Perkenalkan, saya Putri Sri Rahayu dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik pada masa dewasa awal. Nah, masa dewasa awal ini dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun. Di mana perubahan fisik dan psikologis telah mencapai kematangannya. Pada masa dewasa awal ini merupakan periode penyesuaian diri terhadap hal-hal yang baru dan juga terhadap harapan-harapan sosial yang baru. Selanjutnya yaitu kesehatan badan dan performa fisik. Nah, secara fisik seorang dewasa awal ini menunjukkan penampilan yang sempurna. Dalam artian bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek fisiologis ini telah mencapai puncak kematangan. Dalam hal kesehatan, mereka memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan taraf kesehatan yang prima. Sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan, tampak inisiatif, kreatif, energi, cepat, dan juga proaktif. Nah, hal tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana seorang pekerja jika dewasa awal dengan dewasa madya dan dewasa akhir tentunya berbeda. Orang-orang yang tergolong dewasa awal itu terlihat lebih smart, kemudian dari penampilan, dari fashion juga kelihatan lebih rapi, dari berbicara dan tenaga juga lebih kuat, dan juga mereka tentunya lebih inovatif. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan sensor. Pada masa dewasa awal ini penurunan fungsi penglihatan dan juga pendengaran mungkin belum begitu terlihat karena hal tersebut itu terjadi pada masa dewasa akhir, di mana saat dewasa akhir ini mulai terlihat perubahan sensori fisik dan juga panca indera pada individu tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan otak. Nah, pada masa dewasa awal ini sel-sel otak itu akan mengalami penurunan. Namun, perkembangan kognisi neural khususnya bagi orang-orang yang aktif itu akan membantu mengganti sel-sel yang hilang. Jadi pada usia ini dianjurkan orang-orang yang dewasa awal itu terus produktif dan juga mengasah kemampuan atau intelektualnya agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu seksualitas. Perkembangan seksualitas pada masa dewasa awal ini adalah di mana kebanyakan individu itu sudah aktif secara seksual, dan dari mereka juga banyak yang belum menikah. Karena aktifnya seksual tersebut dan juga belum menikah, maka dapat menyebabkan terjadinya infeksi HIV yang ditularkan secara seksual. Nah, hal tersebut itu dapat menyebabkan atau mengarah pada AIDS. Nah, hal tersebut terjadi karena perilaku kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual seperti zaman sekarang yang tentunya sudah banyak terjadi pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual yang disebabkan dari tidak dapatnya menahan hasrat atau nafsu seksualnya. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andar Gustian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik pada masa dewasa madya. Menurut Harlock, masa dewasa ini dimulai pada usia 40-60 tahun, di mana rentang usianya ditandai dengan penurunan kemampuan fisik maupun psikologis. Kemudian kesehatan badan dan performa fisik dewasa madya. Efek dari gejala terhadap perubahan fisik di kehidupan dewasa madya menyebabkan penurunan kualitas hidup pada aspek kesehatan fisik,
yakni ketidaknyamanan, kurangnya mobilitas, rasa sakit, lebih cepat mengalami kelelahan, serta kurang optimalnya tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu perkembangan sensor pada masa dewasa madya. Perkembangan sensor pada masa dewasa madya yang mempengaruhi kualitas hidup, salah satunya perubahan penurunan pada penglihatan. Ketika melemahnya otot mata dan hilangnya kemampuan lensa untuk menyesuaikan dengan objek-objek dalam beragam jarak, sebuah kondisi yang lebih dikenal presbopia atau mata tua. Selanjutnya perkembangan otak pada masa dewasa madya. Sejumlah neuron, unit-unit sel dasar dari sistem saraf menghilang. Hilangnya sel-sel otak dari sejumlah orang dewasa diantaranya disebabkan oleh serangkaian pukulan kecil atau karena terlalu banyak minum minuman beralkohol. Semua ini akan semakin merusak otak, menyebabkan terjadinya erosi mental yang disebut dengan kepikunan. Kemudian seksualitas pada masa dewasa madya. Yang pertama, pada wanita akan mengalami hal-hal diantaranya menstruasi berhenti, sistem reproduksi menurun, penampilan kewanitaan yang menurun, ketidaknyamanan fisik, berat badan bertambah, dan perubahan kepribadian. Yang kedua, pada pria akan ditandai hal-hal diantaranya rusaknya fungsi organ seksual, nafsu seksual menurun, penampilan kelakian yang menurun, gelisah akan kepribadiannya, ketidaknyamanan fisik, menurunnya kekuatan dan daya tahan tubuh, dan perubahan kepribadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Umaya dari kelas BKIC. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan fisik pada masa dewasa manula atau pada masa dewasa lanjut. Nah, pada masa dewasa lanjut ini, masa ini dimulai saat seseorang menginjak usia 60 tahun sampai meninggal dunia. Nah, di mana kemampuan fisik dan psikologisnya itu dirasakan semakin menurun pada setiap orang. Poin berikutnya yaitu kesehatan badan dan performa fisik. Nah, lansia biasanya banyak terserang gangguan pada sirkulasi darah, gangguan dalam metabolisme, gangguan-gangguan yang melibatkan mental, gangguan pada persendian, dan mudah terserang penyakit tumor, baik itu yang berbahaya maupun yang menular. Nah, biasanya juga manula ini cepat terserang sakit jantung, rematik, encok, pandangan dan pendengaran itu berkurang, tekanan darah tinggi, dan sistem syaraf yang terganggu. Poin berikutnya yaitu perkembangan sensor. Nah, pada masa lansia, perubahan-perubahan sensori fisik melibatkan indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, indera peraba, dan indera pencium. Nah, perubahan dalam indera penglihatan, contohnya tampak pada berkurangnya ketajaman penglihatan dan melambatnya adaptasi terhadap perubahan cahaya. Nah, sementara itu penurunan dalam kepekaan terhadap rasa dan bau. Dalam hal ini, kepekaan terhadap rasa pahit dan masam itu bertahan lebih lama dibandingkan kepekaan terhadap rasa manis dan asin. Nah, poin berikutnya yaitu mengenai perkembangan otak. Nah, pada masa dewasa lanjut, ingatan mulai menjadi pendek atau jadi lebih mudah melupakan sesuatu. Nah, hal ini disebabkan karena penuaan alami mengubah ukuran dan fungsi otak. Nah, berkurangnya kemampuan otak disebabkan oleh kematiannya sel-sel otak dan sinapsis. Nah, oleh karena itu otak menjadi menyusut dan resiko berbagai penyakit terkait dengan otak akan terus meningkat. Nah,
Nah, oleh karena itu lansia diharuskan tetap rutin berolahraga untuk meningkatkan kemampuan otaknya. Nah, misalnya contohnya itu lansia bisa berolahraga dengan senam aerobik dan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat untuk otak, serta menghindari adanya stres sebagai pertahanan terbaik terhadap penuaan otak. Nah, poin terakhir yaitu mengenai seksualitas. Nah, hilangnya kemampuan seksual ataupun sikap yang tidak menyayangi hubungan seksual pada lansia ini banyak mempengaruhi lansia. Nah, seperti halnya kehilangan emosi yang mempengaruhi anak kecil. Nah, orang yang kehidupan perkawinannya bahagia dapat menyebabkan hidupnya itu lebih sehat dan hidup lebih lama dibandingkan dengan seseorang yang tidak menikah atau kehilangan pasangan atau mereka yang kehidupan seksualnya itu sudah tidak aktif. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.